Salah satu momen yang jadi pengalaman seru pas kita sekolah, terutama SMA ya, mungkin pas kita ikut kepanitiaan pensi sekolah. Nah tapi gue ada satu cerita kejadian horor yang dialamin sama beberapa panitia pensi yang pas nginep di sekolah itu pas hamil satu pensinya ya. Jadi gak cuman keseruan yang mereka dapet, tapi pengalaman horor juga mereka dapet di malam itu. Oke. Kejadian ini dialamin sama Ibnu dan teman-temannya. Si Ibnu itu waktu kejadian ini dia tuh kelas 2 SMA. Dan gue cuma bisa ngasih tahu kalau sekolahnya dia itu sekolah SMA di daerah Cibubur. Oke. Kebetulan di pensi itu dia itu dijadiin kepala divisi perlengkapan. Adalah nih satu momen karena dia itu divisi perlengkapan dan dia jadi ketuanya, dia tuh diwajibin buat kayak bener-bener ngurus semua loading in, loading out segala macem lah. Nah makanya dia dan anak-anak divisinya itu mau gak mau harus nginep di sekolah. Oke. Nah divisinya dia itu kurang lebih ada 10 orangan lah. Nah jadi ada barang-barang, panggung, dan beberapa instalasi yang datangnya itu dari vendor ya, sekitar jam 4:30 pagi. Makanya Ibnu tuh nyuruh anak-anak setelah general checklist segala macem, ada momen waktu pas jam 12 malam, itu kan masih ada beberapa jam ya, sampai 4:30. Ibnu itu tuh nyuruh anak-anaknya buat tidur, istirahat tuh. Nah cewek sama cowok, anak-anaknya Ibnu tidurnya dipisah ya, gak gabung. Jadi ada yang satu di ruang serbaguna, yang satu lagi ada di ruang kelas. Ruang serbaguna sama ruang kelasnya itu ada di lantai 1. Oke. Nah karena mereka nginep di sekolah, untuk pertama kalinya nih mereka semua ngeliat kayak kondisi sekolah mereka waktu pas malam kayak gimana. Karena kan biasa mereka tuh cuma ngeliat waktu pas siang-siang ke sore, atau pagi waktu pas mereka jam belajar mengajar lah ya. Betul. Nah ternyata pas sudah malam, ada satu hal janggal dari gedung sekolah mereka, yaitu di lantai 3 sekolah mereka ada satu ruangan yang gak pernah dipakai dan udah gak pernah dibuka sama sekali. Oke. Yaitu ruangan buat ekskul radio. Oke. Katanya dulu itu tuh waktu pas 2011 itu jadi angkatan terakhir ada ekskul ini. Oke. Jadi semenjak 2011 ruangan itu tuh udah gak pernah dipakai. Karena ekskulnya pun juga udah bungkus gitu, udah bubar. Nah tapi anehnya ruangan radio itu tuh di saat semua ruangan pas malam-malam lampunya dimatiin, cuman ruangan radio itu doang yang lampunya nyala. Nah kalau lantai 1 kayak ruang serbaguna, ruang kelas, itu kan emang hidup lampunya karena dipakai buat nginep kan. Nah tapi di lantai 2 dan 3 itu tuh sebenarnya udah bener-bener gak ada kegiatan sama sekali. Nah tapi kenapa sih ruangan radio ini lampunya hidup gitu kan. Di malam itu karena Ibnu ini lihat lampunya nyala ruangan radio itu, dia mau ngecek lah, kayak dia takutnya ada anak-anak dia lagi main di sana. Soalnya Ibnu itu dipesenin sama pihak sekolah kalau mau berkegiatan malam-malam cuman boleh di lantai 1. Makanya dia ngecek lah, takutnya di lantai 3 ada anaknya dan dia tuh takut dimarahin karena dia ketuanya kan. Iya. Disamperlah sama Ibnu ke ruangan radio itu, naiklah ke lantai 3. Nah sebenarnya ruangan radio itu biasanya dikunci, tapi entah kenapa di malam itu waktu pas Ibnu itu coba ngebuka knop pintunya, ternyata pintunya nggak dikunci, kebuka. Dan untuk pertama kalinya dia tuh ngelihat isi ruangan radio itu kayak gimana. Ruangannya usang, kayak bau bangke gitulah, bau udah lama banget nggak dibuka. Dan pas dia lihat ke dalam, di ujung ruangan itu Ibnu lihat ada sosok cewek yang lagi munggungin dia. Cewek pakai gaun putih, munggungin dia, rambutnya panjang. Terus nggak lama sosok ini tuh nengok ke kiri, ke arah si Ibnu. Nengok ke kiri, nengok ke kiri, nengok ke kiri, sampai kepala cewek ini muter 180 derajat. Di situ Ibnu tahulah kalau yang dia lihat itu bukan manusia dong. Karena ngelihat itu, refleks Ibnu tuh langsung matiin lampu ruangan radio itu, nutup ruangannya, dan dia langsung cabut dari sana. Tapi Ibnu tuh berusaha kayak nggak panik biar nggak gempar gitu, biar anak-anaknya juga nggak ketakutan kan. Akhirnya udahlah dia menjauh dari lantai 3 itu dan balik ke ruangannya dia tidur, ke tempat teman-temannya itu lagi. Kejadian itu tuh kan jam 12 malam ya, di saat Ibnu tuh nyuruh anak-anak panitia tidur. Nah sekitar jam 3 pagi, di saat semua orang lagi pada tidur, tiba-tiba tuh semua orang ngedenger ada suara cewek teriak ngelengking, nyaring banget dari ruang kelas. Nah ruang kelas itu ruang yang dipakai cewek-cewek buat tidur. Dan ternyata yang teriak itu adalah salah satu panitia yang ngeliat kalau temannya dia namanya Miska itu tuh mimisan dan pingsan. Nah tapi nggak ada yang tahu penyebabnya kenapa Miska tiba-tiba mimisan dan pingsan kayak gitu. Akhirnya Miska jam 3 pagi diurusin lah tuh sama panitia-panitia dan sapam yang emang
ditugasin buat nginep di sekolah itu. Gak gitu lama setelah diurusin, Miska siuman dan ditanya kayak kenapa kok tiba-tiba Miska mimisan dan pingsan gitu. Iya. Miska ceritalah kalau waktu pas dia tidur, dia itu kebangun karena dia dengar ada cewek ngegumam kayak gitu. Pas dia melek, ternyata yang bergumam itu tuh ada cewek nih ya, lagi tiduran di samping Miska, tapi munggungin dia. Jadi cewek ini tuh kayak tidur ke samping gitu. Oke. Nah, terus si cewek ini sama Miska dicolek pundaknya buat masin ini siapa gitu kan. Dan pas dicolek sama Miska, si cewek ini tuh nengok ke belakang. Nengok sampai kepalanya muter 180 derajat. Oh. Jadi cewek yang dilihat sama Miska itu sama persis sama cewek yang dilihat Ibnu di ruangan radio. Nah setelah Miska cerita itu, kan ya semua orang yang ngurusin Miska denger dong. Iya. Terus juga termasuk si satpam sekolahnya yang kita sebut aja namanya Pak Amir. Ngedenger kayak gitu, Pak Amir tuh langsung ngomong, aduh gak mungkin makhluk itu tuh bisa sampai lantai 1. Terus Pak Amir dia bentar, terus ngomong lagi nih Pak Amir, bentar, kalian ada yang matiin lampu ruangan radio ya? Nah terus Ibnu bilang, iya Pak, saya yang matiin lampu ruangan radio. Ngomong nih Pak Amir kayak, aduh jangan dimatiin gitu, panik lah Pak Amir nih. Terus Pak Amir cerita kalau hantu cewek yang kepalanya kebalik itu adalah hantu penunggu sekolah mereka yang suka gentayangan dan gangguin orang-orang sekolah. Bahkan kadang gak tengah malam pun, kayak sore-sore, maghrib, si sosok ini tuh suka ngegangguin orang-orang sekolah itu. Nah si sapam-sapam nih juga udah sering banget lah denger cerita itu dan suka digangguin juga sama sosok ini. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu si sapam-sapam ini tuh kayak nemu cara gitulah buat bikin sosok ini gak gentayangan. Caranya adalah mereka ngasih dalam tanda kutip ya rumah buat si sosok ini, yaitu di ruangan radio itu. Nah makanya ruangan itu tuh gak pernah dimatiin supaya kayak ngasih tanda ke sosok ini kalau ini rumah lu, jangan kemana-mana ya. Nah makanya sebenarnya kenapa ruangan radio yang terbengkalai itu lampunya masih dihidupin tengah malam, buat ngurung si hantu kepala kebalik ini. Nah terus kan panitia-panitia langsung pada kayak kaget gitu, panik, aduh gimana ya Pak kalau kayak gini gitu. Sementara kejadiannya udah jam 3. Terus kan 4:30 tadi gue bilang si vendor-vendorin mau dateng kan, mau ngedrop barang gitu. Akhirnya Pak Amir bilang, Bapak juga gak tahu gimana, soalnya Bapak kurang paham sama doa-doa pengusir setan kayak gitu. Ya udah apa enggak kita biarin aja hantu itu gentayangan 1-2 hari sampai pensi selesai, baru kita beresin. Nah ya udah, jadi kayak dibiarin aja tuh sosok ini gentayangan. Udah lah singkat cerita 4:30-an vendor itu datang, udahlah pada fokus ngurusin urusan masing-masing tuh. Nah ini part yang paling horor menurut gue ya. Dan ini juga part yang ditutup-tutupin sama warga sekolah itu sampai sekarang. Oke. Jadi di pensi sekolah itu kan pasti ngedatengin banyak gestar lah. Betul. Pasti kalian pada tahu lah kalau gue sebut ya. Nah ada satu gestar band Indo yang personil itu ada ceweknya, tapi gue gak bisa sebut nih nama bandnya apa ya. Si pengisi acara ini tuh harus sampai telat naik panggung hampir sekitar 1 jaman. Karena personil ceweknya tuh histeris trauma gitu, gak berhenti-berhenti nangis. Karena di momen dia lagi nunggu naik panggung, dia tuh digangguin sama penunggu sekolahnya. Jadi posisinya tuh sekitar jam 9 malam, band itu tuh jadi headliner nih. Nah jam 9 malam si personil cewek ini lagi ke toilet sekolah sendirian nih. Nah pas di toilet itu, si cewek ini tuh ngerasa janggal karena dia tuh ngelihat dari bawah bilik kamar mandi itu tuh kayak ada orang mondar-mandir. Soalnya kan kalau dari bawah bilik itu kan kelihatan gitu kan, keluar gitu. Kayak ada bayangannya gitu kayak lewat. Nah si cewek itu ngelihat kayak ada orang mondar-mandir ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Ditanyalah sama cewek ini, ditegor gitu, itu siapa ya di luar? Tapi orang ini gak ngegubris sama sekali, tetap aja tuh mondar-mandir ke kiri, kanan gitu. Sampai akhirnya si cewek ini kayak lumayan marah gitu karena risih kan. Dibilang, sumpah siapa ya, gue laporin manajer gue ya gitu. Nah orang yang di luar ini masih tetap aja Natsyaf mondar-mandir aja. Tapi kali ini orang yang mondar-mandir itu sambil ngegumam kayak gitu. Dan karena si cewek ini, artis ini gedek banget, dia bukalah pintu bilik kamar mandinya itu. Pas dia buka, dia ngeliat di depan dia ada hantu cewek, kepalanya lagi muter 180 derajat, dan sosok hantu ini lagi mondar-mandir di depan dia. Di situ si cewek ini langsung teriak kenceng banget, histeris, bener-bener nangis hampir 1 jaman tuh. Yang tadi gue bilang, dia tuh harusnya naik jam 9-an,
Tapi jadinya mau gak mau dia naik jam 10 karena semua orang tuh kayak panitia, teman-teman bandnya, manajernya harus ngurusin dan nenangin si cewek ini. Iya. Karena cewek ini habis ngelihat setan di toilet gitu loh. Dan ya itu semua terjadi karena Ibnu gak sengaja matiin lampu ruangan radio itu. Yang mana kan dia juga baru tahu kalau ruangan itu sengaja disetting buat jadi kayak rumah, dalam tanda kutip ya, sesosok hantu kepala kebalik ini biar hantu itu gak kemana-mana.